Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV Pacitan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Dialog Khusus JTV Pacitan. Pemirsa, banyak cara yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam rangka membayar iuran pajak dan melaporkan SPT tahunannya. Salah satunya melalui sistem pelaporan SPT tahunan secara online yang sudah dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Program ini sangat bermanfaat tentunya bagi Anda atau wajib pajak yang tidak ingin mengantri di kantor pembayaran pajak, apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, sejauh mana efektivitas program pembayaran pajak secara online? Malam hari ini kita akan membahasnya. Sudah hadir di studio JTV Pacitan. Beliau adalah Bapak Bangkit Bina Aji, Kepala KPP Pratama Ponorogo, dan Bapak Robi Aprilianto, Kepala KP2KP Pacitan. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bersedia bergabung di studio JTV Pacitan. Bagaimana kabarnya? Sehatkah atau di situasi pandemi ini masih semangat bekerja ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak, kita tahu sistem pembayaran pajak online dan pelaporan SPT beberapa tahun terakhir sudah melaksanakan mekanisme online ini, Pak Bangkit. Sejauh ini bagaimana sih Pak mekanisme dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Ponorogo dalam hal ini yang melakukan pengelolaan pajak, Pak? Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi memang di kami di KPP Pratama Ponorogo dan juga mungkin yang di Pacitan ada KP2KP Pacitan. Ini mungkin sudah tahun keberapa kita melakukan e-filing. Jadi pelaporannya melalui, kalau bicara pembayaran memang tadi lewat e-billing ya. Kita e-billing itu lewat bank, bisa pakai dari gadget kita pun bisa, sepanjang ada m-bankingnya. Terus untuk pelaporannya itu kita sekarang memang disarankan seperti tadi Mas Agung bilang, karena pandemi juga ya, itu lewat secara e-filing melalui DJP online, dan itu bisa diakses oleh siapapun melalui internet ya, melalui internet. Ya, jadi kita tahu kalau bicara SPT itu kan ada 3 sebetulnya ya, bendahara, badan hukum, sama perorangan. Nah ini yang kebetulan di tempat kami yang banyak itu memang perorangan ya, terutama perorangan dibagi 3 lagi tuh. Ada yang untuk usahawan, untuk pegawai yang penghasilannya di atas 60 juta, penghasilan bruto ya, penghasilan bruto di atas 60 juta, dan yang di bawah 60 juta, pegawai yang di atas bawah 60 juta. Itu SPT-nya masing-masing. Jadi untuk yang usahawan, kode SPT-nya 1770, kalau yang pegawai yang penghasilan brutonya di atas 60 juta itu 1770S, yang di bawah itu 1770SS. Itu S itu sederhana, SS itu sangat sederhana. Apakah semua wajib pajak ini bisa menggunakan aplikasi e-filing ini atau hanya orang-orang tertentu Pak yang bisa memanfaatkan dengan penghasilan yang seperti kriteria yang Bapak sebutkan tadi? Siapapun bisa. Jadi malah di kesempatan ini juga kami menyarankan ya, sebaiknya memang pakai e-filing. Karena itu tadi, apalagi sekarang sekarang kan lagi pandemi nih. Kan kita disyaratkan 3M kan? Menjaga pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak lah. Salah satu untuk menghindari yang tadi itu menghindari jarak lewat DJP online. Coba bayangkan kalau yang zaman dulu mungkin kita datang nih ke kantor pajak ya, antrinya apalagi di bulan-bulan Maret. Itu antrinya pasti panjang dan sebagainya. Nah, dengan DJP online ini siapapun sepanjang dia bisa akses internet bisa lapor lewat e-filing itu tadi. Nah, apakah Dijen Pajak ini juga menyediakan seperti panduan-panduan Pak agar wajib pajak ini utamanya yang mereka yang awam dengan teknologi bisa menginput isian SPT tahunan di e-filing Pak? Iya. Di situs kami pun ya, djponline.pajak.go.id, itu masuk aja ke situ sudah lengkap situ. Panduannya gimana cara mengisi, misalnya tadi 1770, 170S, 1770SS. Itu caranya step-stepnya satu persatu situ dijelaskan situ. Di samping itu juga mungkin di kantor juga ada 10 nomor ya, 10 nomor WA kami. Itu siapapun yang sepanjang bisa akses WA bisa menghubungi nomor itu. 10 nomor. 10 nomor dari kantor pelayanan pajak
Pratama Ponorogo dan di Pacitan juga ada. Baik. Baik, kita ke Pak Robi, artinya tadi seperti yang disebutkan Pak Bangkit, semisal ada kesalahan-kesalahan teknis dalam penginputan SPT ini secara online, artinya masih bisa diperbaiki meskipun sudah diupload, Pak. Oke, Mas Agung. Jadi gini, memang di sistem itu kan sudah di-set sedemikian rupa sehingga pengisiannya harus benar sehingga bisa disubmit atau dilaporkan. Dalam hal misalkan wajib pajak, seperti yang Pak Bangkit sampaikan tadi bahwa DJP sendiri melalui laman pajak.go.id tadi sudah memberikan tutorial tata cara pengisian step by step dengan lengkap, mulai bagaimana startingnya, bagaimana meminta EVIN untuk melakukan pelaporan sampai dengan submit SPT sehingga sampai SPT itu sudah dilaporkan. Jadi mungkin pembelajarannya bisa lewat itu ataupun dari teman-teman kami dari KPP Ponorogo atau KP2KP itu sosialisasi. Kadang kita juga memberikan kelas sosialisasi ke pemberi kerja. Ini loh caranya ngisi SPT. Kemudian kemarin kita sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kita lakukan ngisi bareng SPT. Jadi kita tutorial begini stepnya dari awal sampai dengan pelaporan terakhir itu bisa dilaksanakan. Kemudian teman-teman wajib pajak ini jangan takut, misalkan ada kendala pada saat pengisian. Misalkan kadang-kadang kan kita udah lihat video, kita udah lihat instruksinya, masih ada permasalahan yang yang didapatkan itu tadi Pak Bangkit, KPP Pratama Ponorogo menyediakan 10 nomor layanan WA. Jadi nanti kemudian KP2KP Pacitan juga ada 1 nomor layanan WA yang bisa dihubungi oleh wajib pajak Online pada hari kerja 24 jam atau seperti apa, Pak? pada hari kerja Pada hari jam 8 sampai jam 4. Itu jam layanannya. Kemudian di situ nanti bisa berkonsultasi dengan teman-teman di kami. Baik. Gitu, Artinya Mas pemirsa atau wajib pajak yang mengalami kendala bisa menghubungi 10 nomor Pak tadi ya, 11 kalau tambah 11 nomor dari Ditjen Pajak yang bisa nanti disampaikan di layar kaca Anda. Nah, Pak Robi, sejauh ini di Pacitan ya sampai saat ini sudah bulan Maret dan hampir mendekati triwulan pertama tahun 2021. Sejauh mana pelaporan SPT di Pacitan, Pak? Jadi kalau melihat antusiasme ya, jadi mungkin seperti kita berkaca dari tahun kemarin pandemi melanda itu kan di pertengahan Maret. Jadi pada memang untuk sampai dengan saat ini untuk di tahun 2021 sendiri kita bisa melihat dari jumlah wajib pajak yang datang ke KP2KP ini mengalami penurunan yang signifikan. Mungkin bisa salah satunya karena pengisian online-nya ini yang sudah bisa melaksanakan masing-masing. Tetapi di satu sisi di masa pandemi ini kita tetap memberikan pelayanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi mungkin kita juga tetap menyediakan fasilitas konsultasi jika misalnya kita juga mungkin saat menyadari ya bahwa tidak semua wilayah di Pacitan ini terjangkau internet sehingga masih ada permasalahan. Kami tetap membuka pintu bagi para wajib pajak yang sedang kesusahan. Maksudnya karena tidak ada akses internet, datang ke kami juga aman, nanti kita pandu. Cuma tetap kami juga memohon maaf sebelumnya bahwa kita sampaikan karena kita tetap menjaga demi kesehatan, kita menjaga protokol kesehatan. Nanti kita juga melakukan pembatasan yang datang. Jadi nanti jumlahnya kita atur. Tapi tetap pelayanan bagaimana cara melaporkan kita juga tetap memberikan petugas teman-teman yang untuk melakukan pendampingan bagaimana pengisiannya kita pandu, online-nya juga misalkan belum bisa ya, kita juga ada akses wifi juga yang bisa diakses untuk melakukan pelaporan. Nanti kita pandu. Sudah ada progres Pak sampai saat ini berapa persen gitu? Kalau untuk angka pastinya kita masih harus rekap dulu karena ini langsung masuk ke sistem nasional. Nanti kita akan tetap sosialisasikan ke teman-teman untuk segera melakukan pelaporan melalui e-filing. Nah kalau misalkan Pak masyarakat ini lupa atau istilahnya ekonomi kita kan sedang tidak baik, nah terus terlambat membayar pajak ini bagaimana Pak sanksi atau kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak Pak? Jadi kaitannya begini, kalau kita ngomong dulu ke pembayaran ya, kalau untuk pembayaran misalkan kan kaitannya dengan penghasilan, kita misalkan kita arahkan ke UMKM ini kan di masa pandemi misalkan ada permasalahan kan, jadi tidak ada penghasilan ya tidak ada pembayaran. Jadi basis pembayaran adalah penghasilan. Berapa jumlah penghasilan yang diperoleh itu adalah dasar perhitungan untuk pembayaran. Tetapi terkait dengan pelaporan ini adalah kewajiban. Pelaporan ini adalah kewajiban, mau ada penghasilan atau tidak ada penghasilan. Wajib dilaporkan. Selama NPWP-nya masih aktif, wajib melaporkan rekapan dari satu tahun kemarin di tahun 2020. Nah, ini yang kita atur bahwa kewajiban ini
ada sanksinya jika tidak dilaksanakan. Jadi bila wajib pajak dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melaporkan ataupun terlambat melaporkan, nanti akan ada sanksi yang mengikutinya. Jadi kalau sanksinya itu, kalau untuk wajib pajak orang pribadi, sanksinya 100.000 atas tidak lapor atau keterlambatan pelaporannya. Tetapi untuk wajib pajak badan, itu nanti sanksi untuk tidak lapor SPT tahunan nilainya sebesar 1 juta. 1 juta. Mekanismenya nanti akan ada yang namanya surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh AR, oleh KPP Pratama Ponorogo yang dibebankan kepada wajib pajak. Sebenarnya kami sangat menyayangkan, sebenarnya ini kan kita tinggal melaporkan aja rekapan, ya. Mungkin kan pembayarannya sudah dilakukan rutin, lapornya aja. Nah ini kita memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pelaporan manual, kita kurangi, kita arahkan untuk e-filing di mana saja dan kapan saja. Baik, baik. Kita ke Pak Bangkit untuk menghindari masyarakat telat melapor, Pak. Ini apa yang dilakukan KPP Pratama Ponorogo atau KP2 KP Pacitan, Pak? Mungkin saya sebelumnya nambahin tadi ya. Iya. Tanya tadi. Yang aktif per hari ini untuk KPP Ponorogo, KPP Ponorogo kan membawa 2 kabupaten. Iya. Ponorogo dan Pacitan. Jadi sampai hari ini sudah yang masuk SPT itu sudah 21.000. 21.000. Memang dari target sekitar 101.000. Itu akhir tahun ini. Yang harus masuk. Yang harus masuk selama Gambar setahun. aja untuk yang tahun lalu itu sampai akhir tahun itu sudah dari target kami 61.000, yang masuk itu 62. Jadi artinya memang antusias dari wajib pajak Untuk melaporkan SPT-nya itu sudah ada ya. Artinya tahun lalu kita melebihi target dari 61 yang masuk, ternyata yang masuk dari 62, itu sudah lebih dari 100%. Tapi masih ada ya Pak yang bandel gitu ya. Nah, makanya justru itu sekarang ini memang baru 21.000 yang masuk. Sisa yang belum itu tadi di Sumatera ini kan ya salah satunya bintang-bintang kita ini ya. Jadi siapa bahwa karena memang dibilang Pak Robi tadi kan batas penyampaian SPT untuk yang perorangan itu kan 31 Maret. 1 bulan lagi. Masih ada cukup siap untuk 1 bulan ini untuk melaporkan. Usaha di kami ya salah satunya ini tadi selain bintang-bintang juga kami secara masif ya menyampaikan bahwa itu tadi bisa dilaporkan secara online melalui digital online itu lewat yang namanya SMS Blast. SMS Blast itu jadi wajib pajak yang sudah terdaftar sudah mendaftarkan di KPP Ponorogo atau di KPP Pacitan itu kan pada waktu mendaftar itu ada nomor nomor telepon. Dari situ kita coba istilahnya SMS Blast itu semua yang tercatat di kami kita beri info bahwa ini loh sebelum batas akhir SPT opennya sebelum tanggal 31 harus segera menghindari tadi itu. Denda hanya gara-gara telat melapor SPT. Melaporkan. Baik, baik. Oke, baik pemirsa, kabarnya ini dari Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan insentif yang diperpanjang. Sebenarnya sudah berlaku sejak tahun 2020 ya Pak, semenjak pandemi berlangsung dan di awal tahun ini kabarnya akan diperpanjang lagi entah nanti sampai pertengahan tahun atau bagaimana, nanti kita akan membahasnya. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini.